Nah, tema saya coba artikan lebih gampang. Hubungan itu penting, tapi saya coba pentingnya satu hubungan. Boleh ya Bu ya? Kan relationship benar. Jadi hubungan itu penting, ibu-ibu, bapak-bapak. Ke gereja tuh nggak bisa individualis. Pentingnya satu hubungan, apalagi dalam komunitas bergereja. Sebagai orang Kristen, kita harus punya relasi, punya hubungan. Hubungan itu dapat menjadi wadah untuk memperlihatkan kasih Tuhan. Jadi kalau saudara punya teman, disitulah hubungan itu untuk memperkuat iman dalam komunitas. Jadi orang itu kalau imannya mau tahu sampai di mana kelasnya, dia mesti punya teman. Karena dalam berteman itu terjadi gesekan, dalam teman itu terjadi keributan. Menciptakan atau menjadikan satu hubungan itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau cinta Tuhan, balas sambut panggilan Tuhan. Nah, hari ini ada 3 bagian penting. Apa yang harus kita lakukan supaya kita punya hubungan dalam kehidupan Kristiani? Kita harus mengalami kasih Kristus secara pribadi. Di dalam hubungan, kita kan akan menyatakan kasih Kristus. Bagaimana saudara mau ngomong di dalam kumpulan, tapi saudara sendiri tidak pernah tahu sampai di mana Yesus mengasihi saudara. Makanya di dalam pelayanannya, Yohanes mencatat di dalam Yohanes pasal 15. Dia bilang begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kalau mau membangun pertemanan, persahabatan, relasi, hubungan, saudara harus tahu dulu, dalam berhubungan Yesus mau mati untuk sahabatnya. Jadi di dalam membangun hubungan tidak ada batas untuk menjadi orang yang sabar. Tapi bukan berarti bodoh. Kunci dari berhasilnya hubungan, kita akan jawab mengapa. Karena kasih Kristus merupakan dasar yang kokoh untuk kita membangun relasi yang baik. Ketika saudara disakiti, saudara ingat, ada orang yang mau mati untuk menunjukkan persahabatannya. Saya nggak bilang saudara harus mati, enggak. Tetapi itu menggambarkan kesetiaan akan kasih surgawi dalam hidupnya harus ada dalam hidup saudara. Supaya kalaupun hubungan itu tidak bertahan lama atau tidak bisa menjadi sahabat karib, kita tetap tidak bermusuhan. Kenapa kita harus mengalami kasih Kristus? Karena kasih Kristus mengajarkan kita mengasihi tanpa pamrih. Jadi kalau saudara mau ditinggikan, jangan sombong. Karena orang sombong akan direndahkan. Saudara nggak bakal bisa buat apa-apa dalam persahabatan kalau nggak menyangkal diri. Pikul salib itu namanya membunuh diri. Jadi yang ketiga, jadikan Yesus sebagai pusat dari hubungan yang mau dibangun. Pertama, istilah kerennya lahir baru. Lalu mulai berproses rendah hati. Dan mulailah bahwa pusat dari persekutuan kita ini harusnya Yesus, gak ada yang lain. Dalam persekutuan, orang harus bisa menganggap semua sama di hadapan Tuhan. Hari ini kita belajar nih di waktu yang singkat. Jadikan Yesus itu sebagai pusat dari hubungan yang akan kita bangun. Pusatkan hidup kita pada Kristus, supaya relasi kita dengan Tuhan tetap ada. Amin.